Selamat datang di kuliah Elektronika Daya bersama saya Prasetya Dwibowo. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang inverter. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, mari kita pelajari dulu apa itu inverter. Inverter adalah satu alat atau piranti elektronik yang dapat mengkonversikan sinyal masukan DC sehingga diperoleh keluaran sinyal masukan AC. Penggunaan inverter sendiri ada banyak. Untuk pengendalian motor AC, dipakai di UPS atau Uninterruptible Power Supply, untuk catu daya AC, untuk balas elektronik, untuk pemanas microwave, untuk generator statik, dan dipakai juga pada sistem transmisi AC fleksibel, untuk filter daya aktif, dan untuk rangkaian penyarah. Salah satu contoh sebagai pengaturan motor AC. Di sini variabel yang diatur atau yang dikontrol adalah kecepatan motor AC. Di sini kita gunakan sumber catu daya AC yang terhubung dengan rangkaian penyarah dioda. Di sini diperoleh keluaran tegangannya adalah tegangan DC. Untuk mengatur tegangan masukan PWM agar dijaga konstan, maka digunakan DC link. Ini adalah sebuah kapasitor yang nilainya kita tentukan sesuai dengan desain. Di sini sinyal tegangan masukan inverter berupa sinyal DC kan diolah oleh inverter sehingga dihasilkan keluaran berupa sinyal AC yang dipakai untuk menggerakkan motor. Selanjutnya ini adalah sistem UPS, di mana juga digunakan rangkaian inverter atau UPS. Oke, untuk masukannya kita mempunyai sumber normal AC dan generator standby. Di sini bisa contohnya untuk yang sekarang ada generator pembangkit tenaga surya, bisa juga dari generator kincir angin. Pertanyaan apakah dari generator tersebut bisa langsung digunakan untuk mencatu beban? Bisa ya, bisa tidak. Jika ya, jika tegangan keluaran dari generator ini sesuai dengan spesifikasinya dan frekuensinya juga sesuai dengan spesifikasinya dan dijaga tegangan dan frekuensinya untuk selalu tetap, maka dapat digunakan langsung. Sementara pada kenyataannya, tegangan yang dihasilkan oleh generator ini seringkali berubah-ubah dan juga frekuensinya. Maka di sini kita gunakan rangkaian inverter agar dapat dihasilkan uh, sinyal keluaran dengan amplitudo atau dengan besar dan frekuensi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mencatu beban. Oke, di sini daya yang dihasilkan oleh sumber berupa sumber AC atau dari generator akan disimpan dalam baterai. Jadi baterai di sini digunakan untuk menyimpan daya dari keluaran sumber. Sebelum terhubung ke rangkaian DC link, digunakan filter. Di sini filter berfungsi untuk mengubah memanipulasi sinyal masukan sehingga dihasilkan sinyal keluaran sesuai yang diharapkan. Misalkan filter bisa untuk mengurangi noise, bisa juga untuk mengurangi sinyal-sinyal yang tidak diinginkan, sehingga keluarannya di sini sesuai dengan perancangan. Selanjutnya, seperti tadi, di sini digunakan DC-link untuk menjaga tegangan masukan inverter akan selalu tetap. Di sini digunakan baterai. Dan di sini adalah masukan untuk inverter berupa sinyal DC, diolah menghasilkan keluaran berupa sinyal AC. Dan sinyal AC ini bisa langsung digunakan untuk mencatu beban dengan syarat sesuai dengan spesifikasi beban yang akan dicatu.
Kemudian ini adalah konsep dasar berubah dengan keluaran dari sinyal inverter. Di sini V0 adalah tegangan keluaran dari inverter. Sedangkan yang terhubung ke beban ada arus I0, arus pada beban, dan tegangan pada beban atau tegangan untuk pencatu daya. Tegangan pada beban adalah E. Jika arus yang mengalir pada beban tertinggal dari tegangan pada beban, maka kondisi ini dinamakan kondisi lagging. Jika besar sudut fasa yang tertinggal adalah 90 derajat, maka faktor dayanya di sini adalah sama dengan 0. Sementara jika searah arus dan tegangan pada beban, maka faktor dayanya 1. Sedangkan jika arusnya mendahului tegangan pada beban, maka kondisinya dinamakan kondisi leading. Dan jika beda sudutnya, sudut fasanya 90 derajat, maka faktor dayanya akan 0. Sementara untuk arus, jika arusnya tertinggal atau 180 derajat atau berlawanan dengan tegangan pada beban, maka power faktornya atau faktor dayanya sama dengan minus 1. Adalah kriteria untuk inverter ideal. Inverter ideal yaitu jika keluarannya, bentuk sinyalnya bebas dari ripple atau riak. Jadi sinyal keluarannya akan smooth seperti ini. Kalau ada ripple, sebagai contoh, di sini ada gangguan berupa ripple-ripple seperti ini. Nah, maka keluaran ini tidak ideal. Dan berikutnya adalah bentuk outputnya berbentuk sinusoidal murni. Sinus murni atau sesuai dengan bentuk kontrol yang diinginkan. Oke, ini adalah klasifikasi inverter. Di sini adalah menurut fasanya ada inverter satu fasa dan banyak fasa. Menurut sumber DC-nya ada bisa digunakan sumber tegangan dan sumber arus. Untuk metode komutasinya ada komutasi natural dan komutasi paksa. Dan untuk metode pengaturan gelombang AC-nya biasanya digunakan bentuk gelombang persegi, atau bisa juga gelombang persegi tersebut di-generate atau dibangkitkan oleh sinyal PWM, atau juga dari modulasi amplitudo pulsa. Sedangkan menurut jumlah level gelombang keluarannya ada 2 level dan banyak level. Ini adalah contoh inverter satu fasa. Di sini ada 3 jenis. Ada inverter satu fasa dengan center tap. Di sini digunakan trafo. Sementara ini adalah inverter satu fasa dengan penyarah setengah gelombang. Sementara ini adalah inverter satu fasa dengan penyarah gelombang penuh.